We got history, got me feeling the. Nah, saat ini saya ingin memaparkan jurnal saya dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internasional Kasus Nicaragua, Amerika Serikat. Sejumlah perang besar di dunia telah tercatat dalam sejarah masyarakat internasional. Dari sejarah itu pula, fakta menunjukkan bahwa sejumlah perjanjian perdamaian selalu terbentuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi perang. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sengketa antar negara akan selalu ada dalam pergaulan internasional, sehingga perlu ditentukan beberapa cara yang disepakati secara internasional sebagai jalan keluar. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni mengenai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam kasus Nicaragua melawan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif, di mana berbagai literatur dan instrumen hukum internasional menerangkan ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa internasional. Latar belakang, Nicaragua merupakan kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1986 antara Nicaragua dengan Amerika Serikat, di mana Mahkamah Internasional mengabulkan gugatan Nicaragua serta memberikan reparasi kepada Nicaragua. Kasus berawal dari adanya suatu masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Nicaragua. Amerika Serikat kemudian justru mulai terlibat secara aktif dalam permasalahan internasional dari negara tersebut. Namun Nicaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut memperburuk keadaan, sehingga Nicaragua merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penanaman ranjau di laut wilayah dan laut pedalaman Nicaragua, sehingga hancurnya kapal-kapal yang berada di laut tersebut. Amerika Serikat juga melakukan perusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dari militer Nicaragua, serta membantu para gerilyawan yang ingin menggulingkan pemerintahan Sandinista yang berkuasa di masa itu. Cara penyelesaian sengketa secara umum. Pada umumnya, sengketa antar negara kebanyakan diselesaikan dengan cara negosiasi karena para pihak sendiri yang memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan. Namun negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik, terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. Dalam pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan menyelapkan ancaman bagi perdamaian. Dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian. Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri. Langkah-langkah yang ditempuh oleh negara Nicaragua, beberapa mekanisme penyelesaian ditempuh oleh Nicaragua untuk mencari jalan keluar. Pada tahun 1982, Nicaragua menempuh konsolidasi dan mediasi. Setahun kemudian diselenggarakan pertemuan negara-negara di Amerika Serikat atas inisiatif. Dari tahun 1948 sampai dengan 1986, Dewan Keamanan Tenis aktif mengadakan pertemuan terkait dengan protes yang dilakukan oleh Nicaragua, begitu pula dilakukan oleh Majelis Umum. Sekjen PBB, Sekjen Organisasi Negara Amerika Tengah, dan negara-negara Grup Contadora. Sekian dari makalah saya ini. Nah, saat ini saya ingin mempromosikan kampus saya. Tamat SMA tapi bingung mau kuliah di mana? Saya ada rekomendasi buat kamu. Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada 6 fakultas, yaitu keperawatan, pertanian, teknik, fisip, hukum, dan sastra. Ayo gabung bersama kami
dan segera daftarkan diri Anda menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau disebut juga UNPI. Sekian dari saya dan terima kasih.